Buat kamu yang lagi dengerin ini, hai, apa kabar? Kalau hari-hari di antara kalian ada yang capek dan lelah, sabar ya. Tenang, kalian tidak sendirian. Aku juga ngerasain. Semoga besok kondisi hari dan pikiran kalian bisa lebih baik ya. Amin. Tetap semangat. Ngomong-ngomong, aku salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Maulina Difah, mahasiswa semester 3 di IAIN Kudus. Jadi, di kesempatan kali ini, aku punya sapaan khusus buat kalian yang lahir di dalam generasi Z. Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih generasi Z itu? Jadi, generasi Z itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 dulu. Termasuk aku di dalamnya. Ya, kita ini generasi Z. Generasi yang dituntut untuk lebih unggul dan serba bisa dibanding generasi sebelumnya. Generasi yang lahir di tengah peradaban teknologi yang sudah maju ini. Bagaimana tidak, sejak dari lahir, kita ini sudah bersandingan dengan teknologi. Ya, kita lihat saja nanti. Gaya hidup yang lebih suka menghabiskan waktu di dunia maya dibanding dengan dunia nyata. Seperti berbelanja misalnya. Yang terkadang, saking seringnya kita dengan dunia maya, kita sering lupa dengan mengedepankan etika yang lebih penting. Tentu saja mengenal apa itu Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Kita lupa akan sebuah etika, terutama dalam hal literasi, di mana terkadang kita sering berkomentar buruk terhadap orang lain, sering mengkritik, atau bahkan kita juga berasumsi buruk terhadap hal yang berbau dengan kekuasaan. Itulah sebabnya kenapa literasi politik itu penting pada generasi Z. Karena tujuan utamanya yaitu membentuk kita supaya tidak beranggapan salah terhadap semua hal. Literasi politik dan media massa saat ini memang sangat penting dan dibutuhkan. Karena salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas bangsa dan angka kemiskinan, juga termasuk kesenjangan sosial, terletak pada keberhasilan kita di dalam mengatasi masalah literasi. Itulah salah satu alasan kenapa literasi itu penting untuk ditingkatkan. Berbicara mengenai politik hari ini sudah menjadi konsumsi publik, baik secara terbuka maupun tertutup. Baik itu pada pelakunya, sistemnya, atau bahkan partainya. Karena selama ini banyak dari kita sikap dan pernyataan para elit politik yang tidak hanya membakar sisi kritis para pembacanya di media sosial, tetapi juga mampu menciptakan daya kritis yang menjurus pada munculnya permusuhan antar sesama. Inilah yang perlu diwaspadai, yang disebabkan karena rendahnya literasi masyarakat kita sendiri. Karena jika literasi politiknya sudah baik, maka demokrasi juga akan terbangun dengan nilai-nilai yang positif. Dan semua yang bersifat hoak dan hal-hal negatif juga akan terhindarkan. Maka tak heran jika literasi politik ini menjadi bahan pembelajaran di lingkup pendidikan dan juga sekolah,
yang mampu memberikan peluang maupun kesempatan dalam mengajarkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, maupun menghindari perselisihan serta menghormati keputusan orang lain. Lalu, kita juga gak sadar kalau setiap kali kita bermedsos, kita sering lupa dengan namanya komen receh. Kita sering namanya komen receh, bullying, atau post-post yang gak jelas. Entah itu gabut atau sekedar usil buat orang ilfil. Tak apa jika masih dalam batas wajar. Namun, jika menyinggung unsur sara, tentu saja kita tidak akan lupa akan bentuk yang kita sendiri yang setiap saat kita berikrar setiap 28 Oktober yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keutuhan dari sumpah ini sangat serat akan makna sara. Makanya, konten ini agak sensitif jika diangkat dalam sebuah konten banyolan atau mungkin guyonan ataupun candaan. Contohnya, ini video TikTok yang lagi viral, meminta maaf karena menyerupai ritual khutbah umat Islam yang di dalamnya dibuat banyolan atau guyonan. Tentu gak mau kan teman-teman nanti hanya ingin sekedar mendapatkan like banyak tapi malah ditangkap polisi. Apa kata dunia? Sudah sewajarnya kita agak mengurangi bertoksik dalam bermedia sosial ya. Karena apa? Mengurangi toksik dalam bermedia sosial. Karena apa? Menurut laporan global, etika kesopanan bangsa Indonesia ini dalam bermedia sosial sangat rendah. Bahkan menduduki peringkat 5 besar. Wah, sebuah prestasi ya mungkinnya, tapi tidak. Karena kita semua tahu bahwa akhlak itu lebih penting, etika itu lebih penting, literasi itu lebih penting. Maka dari itu, saya mengajak kepada semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini, agar kita lebih bijak dalam berliterasi, lebih bijak dalam bermain dengan media sosial. Mungkin cukup itu saja podcast saya kali ini. Saya Maulina Difah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.